Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Bapak dan Ibu guru pasti sudah sering mendengar tentang kurikulum dan juga sering membahas kenapa kurikulum terus berubah. Sebenarnya apa yang menyebabkan kurikulum itu berubah? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengapa kurikulum berubah. Bapak dan Ibu guru, kita masih ingat bagaimana dahulu informasi kita dapatkan. Informasi hanya bisa didapat dari televisi, radio, koran, atau majalah. Saat ini, informasi tersebar cepat dalam satu genggaman, yaitu smartphone. Dahulu, media tanam hanya menggunakan tanah dan pupuk. Saat ini, bisa menanam dengan menggunakan metode hidroponik. Dan kita juga masih ingat dahulu mengirim pesan itu melalui surat. Dan butuh waktu berhari-hari hanya untuk menunggu surat datang dari pos. Saat ini dalam hitungan detik kita bisa mengirim pesan, bahkan berkomunikasi langsung melalui panggilan video. Kita juga masih ingat jelas bagaimana kita antri di wartel atau warung telepon untuk melakukan komunikasi via telepon. Saat ini wartel telah tiada. Komunikasi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dan kita juga masih ingat bagaimana dahulu kita berbelanja. Ya, kita pergi ke warung, ke toko, ke pasar, dan sebagainya. Saat ini kita hanya di rumah saja, namun kita tetap bisa berbelanja. Beragam kebutuhan belanja sudah disediakan dalam berbagai aplikasi dan media sosial dengan harga yang sangat murah dan sangat terjangkau. Apa yang terjadi dengan toko-toko atau perbelanjaan saat ini? Mereka mengupdate dan mengupgrade diri dengan berjualan secara langsung di aplikasi atau media sosial. Bahkan melakukan siaran langsung untuk berjualan. Zaman sudah berubah, bahkan sangat pesat dalam waktu yang sangat singkat. Perubahan ini diikuti juga oleh perubahan pola, kebiasaan, dan gaya hidup setiap manusia yang sesuai pada masanya. Anda tahu kemana wartel saat ini? Telah hilang. Dan apabila perbelanjaan atau toko tidak mengupgrade dirinya, maka lambat laun akan ditinggalkan oleh konsumennya. Inilah yang terjadi jika tidak melakukan perubahan. Cara atau metode yang lama sudah tidak relevan lagi dipakai pada masa sekarang. Tak luput pula pada dunia pendidikan, khususnya kurikulum. Lantas, apa sebenarnya kurikulum itu? Sampai saat ini, tidak ada pengertian yang mengikat tentang kurikulum. Dalam wikipedia.org, William B. Ragam dan Robert S. Fleming mengatakan kurikulum merupakan keseluruhan pengalaman peserta didik yang menjadi tanggung jawab lembaga sekolah. Sedangkan menurut Sudiarto, kurikulum merupakan serangkaian pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan untuk diatasi oleh siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga pendidikan yang berwenang. Dari pengertian di atas, kita bisa menarik cerita tentang tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum adalah sebagai dasar atau fondasi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik murid. Murid adalah objek utama dalam menyusun kurikulum. Murid juga menjadi tolak ukur dalam merancang dan mendesain kurikulum, khususnya proses pembelajaran. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang bisa mengikuti perubahan kebiasaan, pola, dan gaya hidup saat ini, sehingga relevan digunakan pada masanya. Dahulu belajar hanya melalui guru,
Saat ini, murid bisa mengakses berbagai ilmu melalui internet dan berbagai aplikasi. Guru sebaiknya bertransformasi untuk mengikuti arah dan perubahan zaman untuk membentuk murid sesuai kodratnya, belajar sesuai gayanya, dan menuntun pola lakunya agar tetap pada jalur kebaikan. Menuntun, ya menuntun. Itulah guru yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa murid lahir sesuai dengan kodrat yang diberikan Tuhan. Murid juga memiliki garis hidup yang ditetapkan oleh Tuhan, sehingga kita para guru hanya bisa menuntun murid mencapai kesuksesan sesuai kodrat yang tidak ada satu manusia pun yang bisa merubahnya. Namun, seberapa besar dan hebatnya perubahan kurikulum itu, tetap ada value yang harus dipertahankan, yaitu karakter sebagai manusia yang berbudi pekerti luhur sesuai dengan ajaran agama dan karakter bangsa Indonesia. Itulah mengapa kurikulum Merdeka hadir. Kurikulum Merdeka hadir untuk memberikan kemerdekaan bagi murid dalam menentukan arah kodrat yang ada pada dirinya, yang dilandasi profil pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka memberikan ruang khusus bagi satuan pendidikan untuk membentuk karakter murid melalui kegiatan co-kurikuler project penguatan profil pelajar Pancasila yang dilakukan secara khusus atau terpisah dari kegiatan intrakurikuler. Kurikulum Merdeka juga memberi keleluasaan sekolah dalam menyusun dan mendesain pembelajaran yang menjadikan murid sebagai titik awal untuk mendesain tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan murid, atau dengan kata lain berpusat pada murid. Semua proses ini ada pada dokumen kurikulum, atau saat ini kita sebut dengan kurikulum operasional satuan pendidikan, dan agar lebih mudah kita sebut dengan KOSP. KOSP menjadi rujukan bagi semua warga sekolah dalam melakukan kegiatan di satuan pendidikan. KOSP juga harus bersifat dinamis yang bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan dan masanya. Lantas, bagaimana cara mewujudkannya? Bapak dan Ibu guru hebat, Franklin D. Roosevelt mengatakan, kita tidak selalu bisa membangun masa depan untuk generasi muda, tapi kita dapat membangun generasi muda untuk masa depan. Kata kita bermakna bahwa semua lapisan harus mendukung proses pendidikan itu sendiri, baik sekolah, masyarakat, instansi atau lembaga, serta pemerintah. Peran serta seluruh lapisan akan membantu terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Ayo bangun generasi muda untuk keberlangsungan masa depan Indonesia yang berlandaskan dan memiliki karakter Pancasila. Bagaimana Bapak dan Ibu guru? Sudah siap mengikuti perubahan? Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.